Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanmu ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghiburkan aku. Amin. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kembali bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau mendengar setiap seruan hati. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku Tuhan, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan dengan sungguh-sungguh, sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Amin. Benar Tuhan, kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidup
percaya Tuhan kami tinggal di dalam Engkau. Kasih setiamu Tuhan yang menghidupkan kami, yang kami Tuhan senantiasa hadir dalam hidupmu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, sebab aku ini milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Lebih lagi kita katakan, sebab aku ini milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi kita katakan, sebab kami milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Biar kehendakmu Tuhan kerjakanlah dalam hidup kami, karena kami percaya kehendakmu adalah yang terbaik. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami sembah Engkau Yesus.
kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kudus memenuhi hati kami. Haleluya. Lawatan terjadi atas hidup kami. Haleluya. 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 Kami anak-anak-Mu Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bertatalah dalam hidup kami, berkuasalah Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu takkan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itulah janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan takkan membiarkan kami, Tuhan takkan meninggalkan kami. Engkau-lah yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami, urapilah kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami dalam jalan hidup ini, kami tak mampu Tuhan, jika Tuhan tidak berserta dengan kami, jika Tuhan tidak menopang kehidupan kami. Karena Engkau-lah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan hidup kami, Engkau sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, karena kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau pembela dalam hidup kami, Engkau penolong dalam hidup kami. Biarlah kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan itu selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Umat-umat-Mu yang datang dengan penuh kesungguhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kita katakan Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Haleluya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Yesus Engkau memegang hidup kami. Haleluya Yesus, tidak pernah Engkau tinggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di waktu kami lemah, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan, Yesus memegang kami dengan tangan-Mu. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dituntun oleh-Mu Tuhan. Kami dipimpin oleh-Mu, kami dibimbing oleh-Mu. Haleluya. Kemenangan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Yes Tuhan, dengan tangan kanannya Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan, Yesus memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Benar Tuhan, ketika kami dipegang oleh-Mu Tuhan, ketika kami dituntun oleh-Mu, ketika kami dibimbing oleh-Mu Tuhan, kami percaya kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Amen. Karena kami percaya Engkau berserta dengan kami. Yes. Karena kami percaya Engkau Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Teruslah Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami. Karena kami membutuhkan Engkau selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir mengurapi setiap kami Tuhan. Kami percaya roh sukacita memenuhi setiap hidup kami. Roh kekuatan baru Tuhan ada pada kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Biarlah datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji-muji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Mari kita orang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Karena kita datang kepada Tuhan, harus semangat di hadapan Tuhan. Amin. Kita katakan shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu berserta dengan kita. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, luar biasa di dalam hidup kita. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Yes. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan.
pujian kembali bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus, Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus, Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Kita percaya Allah bangkit mengalahkan maut di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami. Kau berkati, Engkau urapi kami, sehingga benih-benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami ya Bapa. Kami boleh merema dalam setiap firman-Mu. Kami boleh melakukan firman-Mu, karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami yang menuntun, membimbing dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya bersama firman-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat, pengurapan yang baru telah Engkau curahkan baginya. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, semuanya Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujiannya kembali. Haleluya Yesus. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Haleluya. Kesetiaan, haleluya Yesus, sungguh terbukti. Janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami. Di sepanjang hidupku, selamanya Tuhan, selamanya. Amin. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku
tes. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tiada Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa ada bagi umat yang berharap kepadamu. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau. Biarlah Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap ada di dalam Engkau. Sehingga hari lepas hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Mari urapi hati dan pikiran kami. Sehingga melalui firman yang kami dengar, kami berubah. Lebih baik. Bukan seperti tadi kami datang ke tempat ini. Tetapi ada perubahan yang baru dalam hidup kami melalui pendengaran akan firman-Mu. Karena firman yang kami dengar mengubahkan hati kami. Karena firman yang kami dengar sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu tertanam kuat dalam hidup kami semua. Sehingga kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Ibu Gembala minta anak-anak enggak ada yang berisi ya sayang ya. Anak-anak tertib. Bermain di belakang boleh, bermain di tempat duduk sekarang juga boleh, tetapi tidak ngobrol. Sudah ditampilkan? Saya rindu kita semua membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan kita melihat ke depan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Sama-sama kita baca. Dalam hitungan yang ketiga, takut ada yang nggak bisa ngelihat jauh ya. Semua bisa ngelihat baca ke depan? Udah. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Namun tidak ditinggalkan sendirian.
Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya salah bawa, saya nggak bawa air putih. Ini malah makin bikin batuk. Maaf ya Bapak Ibu. Tema yang diberikan oleh BPP Sinode GBI kepada kita adalah kehilangan tapi tak ditinggal. Tetapi saya membuat tema ini adalah tetap setia melayani di tengah penderitaan. Tetap setia melayani di tengah penderitaan. Paulus menulis surat 2 Korintus 4 ini kepada jemaat yang dirintisnya di kota Korintus. Paulus merintis dan membangun gereja di kota Korintus dengan susah payah. Akan tetapi sesudah ia meninggalkan kota itu dan melanjutkan perjalanan misi ke kota lain, ada rasul-rasul palsu yang menyesatkan jemaat yang dirintis oleh Paulus ini. Ada rasul-rasul palsu yang ajarannya menyesatkan jemaat itu. Bukan saja mereka menyesatkan jemaat, mereka juga mempertanyakan kemurnian dari ajaran Paulus. Rasul-rasul palsu ini bukan hanya menentang ajaran Paulus, mereka juga menyerang pribadi Paulus. Apa akhirnya? Jemaat terpecah. Jemaat yang lemah imannya mengikuti ajaran rasul-rasul palsu. Karena ajaran rasul palsu biasanya mengenakan bagi telinga pendengarnya. Karena bagi rasul palsu, bagi nabi-nabi palsu ini, bagi pelayan-pelayan Tuhan palsu ini, yang terutama bagaimana jemaat itu berpihak kepada mereka. Bagaimana jemaat yang sudah dirintis oleh Paulus ini, yang dibangun dengan susah payah, jemaat ini berpihak kepada mereka, menjadikan mereka menjadi pemimpin atas hidup mereka. Tetapi jemaat yang lebih dewasa, tetap mereka mempertahankan, mengikut Yesus berdasarkan ajaran Paulus. Paulus sudah memberikan seluruh hidupnya dalam pelayanan. Dia melayani dengan kesungguhan hati. Dia tidak pernah memperdulikan nyawanya. Yang penting bagi Paulus, asal Injil Kerajaan Allah bisa diberitakan, apapun tantangannya tetap dijalanin. Dia tidak pernah mundur oleh karena tantangan. Dia tidak pernah mundur oleh karena penderitaan. Namun kita lihat apa yang dialami Paulus. Masih ada orang yang mempertanyakan tentang kemurnian ajarannya. Masih ada orang yang mempertanyakan tentang integritasnya. Ini yang kita alami di dalam dunia sekarang. Jadi jangan heran kalau ada orang yang pekerjaannya menilai pemimpin agama yang satu, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Baru-baru ini ada khotbah dari Ketua BPP GBI, Bapak Rudi Adi Abraham. Saya mendengar khotbah itu tidak ada yang salah dengan khotbah itu. Dia hanya mengatakan bahwa ada apologetik yang preman. Emang ada yang mereka membuat konten yang penting banyak pengikutnya, yang membuat heboh. Dia langsung diserang dari banyak pihak.
Padahal kita lihat Pak Ruby Nadi Abraham ini tidak pernah ada yang tercela dari kehidupannya yang kita lihat. Sepanjang dia melayani. Pelayanannya sangat sukses. Tetapi tetap ada yang mempertanyakan integritasnya. Dan ini juga dialami oleh Paulus. Paulus memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan. Tetapi masih ada orang yang mempertanyakan integritasnya. Masih ada orang yang mempertanyakan kerasulannya. Bukankah Rasul Paulus menjadi rasulnya Tuhan? Karena perjumpaannya dengan Yesus. Dan perintah kerasulan ini langsung dari Yesus sendiri. Dan untuk menjawab tuduhan rasul-rasul palsu tersebut, Paulus menulis surat 2 Korintus 4 kepada jemaat di Korintus. Untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus berbicara menentang dia secara pribadi. Yang berusaha untuk meruntuhkan wibawa kerasulan dari Paulus. Dan yang memutarbalikan ajarannya. Di dalam 2 Korintus 4 ini kita membaca bahwa Paulus menjelaskan alasan-alasan kenapa ia dan rekan-rekan sepelayanannya tidak tawar hati dalam pelayanan, tetap setia dalam pelayanan, tetap tekun melayani Tuhan di tengah penderitaan yang luar biasa yang mereka alami. Dapat kita pelajari, saya hanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah Paulus bertahan dalam pelayanan itu. Paulus tetap setia dalam pelayanan. Karena menurut Paulus, pelayanan karena kemurahan Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan. Siapa yang pegang mic? Karena suara saya sangat terbatin. Tolong Pak Giwan, ayat 1 dan 2 dibaca. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin, terima kasih. Paulus mengatakan, pelayanan yang kami lakukan ini oleh kemurahan Allah. Pelayanan yang kami lakukan ini bukan lahir dari diri kami. Bukan karena kelebihan kami. Bukan karena kepandaian kami. Bukan karena kebolehan kami. Tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Karena kebaikan Allah. Sehingga Allah mempercayakan pelayanan kepada Paulus. Maaf ya. Ini emang anak muda yang paling baik. Hampir sebulan enggak. Itu yang membuat kami tidak tawar hati dalam pelayanan. Pelayanan ini dari Allah. Kemurahan Allah. Pemberian Allah. Sehingga Paulus tetap setia dan tekun melayani Tuhan. Di tengah penderitaan yang berat. Kalau kita lihat latar belakang Paulus. Dulu Paulus adalah seorang penganiaya umat Kristen. Dulu Paulus sebelum dia bernama Paulus, dia bernama Saulus. Dia adalah seorang penganiaya umat Kristen. Dalam perjalanannya ke Damsyik untuk memburu jemaat Tuhan. Dia mendapat surat dari imam besar untuk memburu orang-orang Kristen. Dia punya kuasa untuk itu. Mengambil setiap orang dari rumahnya yang diketahui menjadi pengikut Kristus. Dan dia akan bawa itu ke Yerusalem untuk diadili. Itu yang dilakukan Paulus.
menganiaya umat Kristen. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik dalam memburu jemaat Tuhan, Yesus memperkenalkan dirinya. Sebelum dia sampai di kota Damsyik, Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus yang saat itu bernama Saulus. Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Ternyata kalau ada orang, kita tetap di jalan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Ada orang yang menganiaya kita, baik secara fisik maupun psikis. Rupanya dia sedang menganiaya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kepada gini. Ketika Paulus mendengar suara itu, dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya ini." Firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi saya. Tuhan, ternyata ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada saya, ketika ada orang yang melakukan yang tidak baik kepada saya, ketika saya berada tetap di jalan-Mu, ketika saya tetap setia mengiring Engkau, mereka sedang melakukannya kepadamu. Sehingga aku tidak perlu memberontak. Aku tidak perlu melakukan pembalasan. Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku cukup berdiam diri. Karena mereka sedang menganiaya Engkau. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita para pelayan Tuhan. Ketika dalam pelayanan ini ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang tidak menghargai kita. Ingat, ketika engkau tetap setia kepada Tuhan, Dia sedang melakukan itu kepada Tuhan yang kita sembah. Ketika dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, ada orang yang berlaku curang terhadapmu, ada orang yang menyakiti hatimu, ada orang yang berbuat tidak baik kepadamu, dan engkau tetap di dalam Tuhan. Ingat Yesus. Yesus yang telah mati untukmu. Yesus merasakan apa yang kau rasakan. Ini sangat penting kita pegang, menjadi kekuatan. Dan ini yang diingat Paulus. Sehingga ketika dia mengalami aniaya itu, dia mengingat apa yang Yesus katakan kepadanya. "Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yesus tidak berkata kepada Paulus, "Saulus, aku Yesus, dan engkau telah menganiaya jemaatku. Engkau telah menganiaya pengikutku." Tidak, bukan itu yang Yesus katakan kepada Paulus. Tetapi dia mengatakan, sekali lagi saya katakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dalam pengalaman perjumpaannya dengan Yesus, membawa Paulus kepada perubahan hidup yang radikal. Dia berubah total hidupnya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan karya keselamatan Allah yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Paulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan, berubah menjadi pemberita firman Tuhan yang luar biasa, yang tidak kenal lelah. Sehingga Paulus tidak pernah tawar hati. Walau banyak tantangan dan rintangan dihadapi dalam pelayanan, imannya tetap teguh. Oleh kemurahan Allah dan kasih karunia yang besar itu, Paulus dipanggil menjadi pemberita Injil. Dan melalui pelayanannya, melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekannya rasul lain, kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Di dalam ayat 2 tadi dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Mereka dituduh. Pribadi Paulus diserang sebagai orang yang tidak baik. Dan ini dia katakan kepada jemaat itu dalam suratnya. Tidak ada perbuatan kami yang tersembunyi. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Injillah yang kami beritakan. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus melayani dengan penuh integritas. Dia melayani dengan motivasi yang murni. Dia melayani dengan tulus. Dia tidak punya hal-hal yang disembunyikan seperti yang disampaikan tadi. Dia membuka dirinya untuk dilihat semua orang. Dia membuka dirinya untuk dipertimbangkan semua orang. Dia memberikan dirinya untuk dievaluasi semua orang. Dan dia mengatakan, ajaranku tidak melenceng. Aku memberitakan Injil yang murni. Injil tentang Yesus Kristus. Ketika dia katakan, aku memberikan diriku dipertimbangkan oleh semua orang. Artinya apa? Lihat, tunjukkan mana yang salah yang aku lakukan. Sikap mana yang salah? Bukankah aku selalu mengasihi umat Tuhan? Bukankah perkataanku juga membangun umat Tuhan? Bukankah aku berjerih lelah, tidak memperhitungkan waktuku untuk membangun kerohanian umat Tuhan ini? Mana? Silakan lihat aku. Apa yang kau lihat yang kurang dalam diriku? Itu kira-kira yang disampaikan oleh Paulus. Seharusnya tidak ada orang yang mempertanyakan kerasulannya. Seharusnya tidak ada orang yang mempertanyakan kemurnian dari pelayanannya. Seharusnya tidak ada orang yang mempertanyakan sikapnya Paulus. Karena Alkitab mencatat begitu luar biasa penderitaan yang dialami Paulus. Tetapi dia tidak pernah undur dari Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, Paulus adalah orang yang luar biasa. Paulus adalah orang yang hebat, yang masih sangat muda. Tetapi dia sudah masuk menjadi orang Farisi, orang yang sangat disegani, ahli kitab pada saat itu. Dan dia masuk menjadi anggota majelis agama yang paling tinggi. Yang pada saat itu mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Apa yang salah, apa yang benar. Itu Paulus. Dan jumlah mereka tidak banyak. Paulus salah satu. Dan Paulus adalah orang yang sangat terpelajar. Karena dia dididik oleh seorang paling hebat saat itu. Gurunya adalah seorang Gamaliel. Kalau saat itu ada orang menjadi muridnya Gamaliel, dia bisa mengangkat dagunya ke atas kalau ketemu dengan orang. Karena mereka hanya sedikit. Tetapi sejak bertemu dengan Yesus, perjumpaan Paulus dengan Yesus merubahkan semua itu. Dan dia berkata, apa yang dahulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari apapun. Luar biasa Paulus. Luar biasa Paulus ini dalam hidupnya. Kalau kita lihat kekristenan sekarang ini, kekristenan yang sangat rapuh. Banyak orang. Saya kalau ngelihat YouTube yang meninggalkan Yesus itu, sedih hati saya. Ada orang yang mengatakan, orang Kristen makan babi. Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Saya nggak ngerti.
Di mana dia belajar? Kristen itu bukan mengenai babi. Nggak ada hubungannya perbabian dengan Kristen. Masa orang meninggalkan kekristenan karena itu? Dia berarti sama sekali tidak pernah bertemu dengan Kristus. Dia belum pernah diselamatkan. Karena orang yang sudah pernah diselamatkan tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, engkau tidak akan mengatakan itu. Untuk itu dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Di luar sana sangat banyak godaan. Perlu kita serius ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena tantangan di luar sana semakin berat. Godaan semakin tinggi. Kemajuan teknologi membuat kita bisa mengakses apapun yang sangat busuk dan yang sangat baik. Tergantung pilihan kita. Kalau di dalam gereja ini aja kita datang ke gereja tapi tidak serius mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita dapat? Kalau kita lihat list penderitaan Paulus yang dicatat di dalam 2 Korintus 11 mulai dari ayat 23. Tolong ditampilkan. Siap-siap Pak Wakil Gembala, nanti PK-nya kita bagi 2. 2 Korintus 11 ayat 23 mulai. Tolong Pak sampai nomor sampai ayat 27 aja. Apakah mereka melayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatun-katun di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terima kasih. Kalau kita baca ini, kita yang melayani. Saya pribadi lihat ini, Tuhan, apa yang dialami hamba-Mu Paulus. Yang luar biasa itu. Saya malu lihat diri saya sendiri. Apa yang sudah kulakukan Tuhan dalam pelayanan ini. Tadi dikatakan dia disesah. Jemaat tahu nggak disesah? Disesah ini dipukul dengan alat, dengan kayu dipukul. Tadi berapa kali dia? 40 kurang 1. Berarti 39 kali. Karena dia dipukul dengan kayu. Dan dia 3 kali didera. Didera ini apa? Pakai cemeti yang runcing itu. Dipukul. Cambuk ya. Dicambuk seperti itu. Kita bayangkan. Hanya Paulus tidak disalibkan. Apa yang dialami Yesus itu dialami oleh Paulus. Dia tidak pernah mundur dalam pelayanan. Dia sering tidak makan. Dia tidak hidup dalam pelayanan. Di tengah-tengah pelayanannya dia masih menyempatkan membuat kemah. Karena itu pekerjaannya. Dia hidup dari pekerjaan tangannya. Seringkali dia tanpa pakaian. Seringkali dia berpuasa. Jadi kalau dikatakan seringkali aku berpuasa. Artinya berpuasa karena gak punya makanan. Tetapi yang kita lihat. Di tengah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Paulus.
Dia terus memberitakan Injil. Dia tidak pernah tawar hati. Semangatnya tidak pernah pudar. Dan dia tidak pernah berkata, "Kenapa Tuhan kau panggil aku untuk mengalami semua ini?" Tidak. Sehingga ini menjadi penghiburan bagi kita Bapak Gembala. Penghiburan bagi kita para pelayan Tuhan. Ternyata aku belum ada apa-apanya dalam pelayanan ini. Keringatku pun jarang menetes dalam melakukan pelayanan. Ini memacu semangat kita untuk memberikan lebih lagi kepada Tuhan. Para pelayan Tuhan. Kalau engkau mau naik mimbar, kalau engkau ikut pelayanan, enggak ikut doa, usahakan ke depan itu kau ikut doa. Biar apa yang dilakukan Paulus ini memacu kita untuk berbuat lebih lagi kepada Tuhan. Tetapi kita lihat meski demikian masih saja ada orang yang menutup dirinya terhadap kebenaran yang Paulus beritakan. Di ayat 3 dan 4 dikatakan tadi, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ada orang yang terus diberitakan firman Tuhan, tetapi tidak ada pertobatan. Mereka tetap menolak Injil. Sudah begitu hebat pelayanan Paulus. Sudah begitu besar pengorbanannya dalam pelayanan. Masih ada yang menolak ajarannya. Itu membuat kita jangan kecut pelayan Tuhan. Dihargai atau tidak dihargai orang, kita tetap semangat dalam pelayanan. Ditinggalkan orang, kita tetap semangat dalam pelayanan. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu mengatakan kepada saya, si A sudah pindah ke gereja B. Si A ini dulu jemaat di sini. Dia membutuhkan gereja ini hanya untuk mengubur orang tuanya. Setelah itu selesai, dia dadain kita. Tapi dadain dari jauh, karena dia tidak izin sama sekali. Saya sering WA dia. Saya kalau ada yang sering nggak datang itu saya suka WA-in. Dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah perlu saya sakit hati? Tidak sama sekali. Jemaat itu milik Tuhan. Kewajiban saya adalah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Selebihnya itu terserah Tuhan. Yang penting saya tetap setia melayani. Mereka meninggalkan saya. Mereka memilih yang lebih baik bagi mereka. Itu silahkan. Tidak perlu marah. Sehingga jemaat saya suka bingung kalau jemaat meninggalkan gereja ini. Ketemu di jalan gak mau negor. Maksudnya apa? Kalau kau pindah gereja, tidak perlu kau musuhin saya. Biasa aja. Saya tidak akan marah. Saya sedih kalau ada jemaat yang meninggalkan. Tetapi saya tidak akan memusuhimu. Karena semua urusanmu dengan Tuhan. Kalau engkau mau dengar firman Tuhan yang enak-enak di sana. Kalau di gereja ini, Pak Gembalanya sering ngomongin perpuluhan. Di sana tidak ada, silakan. Kalau kau mau cari apa yang enak di kupingmu. Kau bukan mau mendengar firman Tuhan. Tetapi apa yang enak di kupingmu. Silakan cari di luar sana. Enggak perlu kita bermusuhan. Jemaat itu adalah milik Tuhan. Saya rindu kita semua yang ada ini.
tetap bertahan di tempat itu kerinduan hati saya. Tetapi kalau suatu waktu ada orang yang meninggalkan gereja ini, saya pasti sedih. Saya pasti sedih. Tetapi saya tidak akan pernah memusuhimu. Ya, sehingga suatu waktu jangan ada yang buang muka kalau ketemu. Ada jemaat yang bekas di sini, buang muka. Kenapa ibu ini ya? Apa karena dia bawa komputer, suaminya bawa komputer dari gereja nggak dikembalikan, malu? Atau karena apa? Nggak ngerti saya. Biar urusan dia dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan. Paulus yang melayani luar biasa. Masih tetap ada orang yang tidak percaya. Masih ada orang yang menutup diri terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Kalau ada orang yang menolak firman Tuhan, kalau kita dalam pergaulan kita menyampaikan firman Tuhan dan orang itu menolak, kita tidak perlu marah. Karena firman Tuhan kepada Samuel, ketika Samuel kecewa, lihat orang Israel yang menolak kepemimpinan Tuhan, teokrasi melalui nabi, mereka minta raja. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel jangan kecut hatimu. Bukan engkau yang mereka tolak. Tetapi akulah yang mereka tolak, kata Allah kepada Samuel. Dan ini juga menjadi penghiburan buat kita. Kalau kita menginjili teman kita, kalau kita menginjili saudara kita, kalau kita menginjili orang-orang di sekitar kita, mereka tidak mau dengar. Jangan kecut hatimu. Bukan engkau yang ditolak, tetapi Allah lah yang ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita dalam perjalanan hidup kita menghadapi segala rintangan, menghadapi masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Bagaimana, apakah kita undur? Atau kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Mungkin kita mengatakan, aku sudah melayani dengan penuh kasih. Aku sudah berusaha mengalah dalam pelayanan. Saya sudah berusaha menghindari konflik dengan sesama. Saya tulus mengasihi orang-orang sepelayanan saya. Seperti Paulus, saya juga membuka diri untuk dievaluasi semua orang. Motivasi saya dalam pelayanan benar. Saya berusaha bersikap baik kepada semua orang, kepada jemaat, kepada pelayan Tuhan yang lain. Tetapi kenapa orang masih ada menolak aku? Kalau itu dirimu, penghiburan bagimu, lihat Paulus yang mengatakan, pelayanan itu karena kemurahan Allah. Kalau engkau sadar itu kemurahan Allah, engkau akan berkata, beri aku kekuatan untuk menghadapinya Tuhan. Sehingga aku tidak lemah. Aku tetap kuat di dalam engkau. Apapun yang terjadi. Itu doamu. Bukan memberontak. Bukan kita bermusuhan dengan orang lain. Yang kedua, apa yang membuat Paulus tetap setia, tetap tekun dalam pelayanan, tetap tekun memberitakan firman Tuhan, sekalipun penderitaan yang dialami. Dia fokus memberitakan Yesus sebagai Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. 2 Korintus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan. Nggak ada perlu-perlunya kita memberitakan diri kita. Ketika kita melayani orang, kita tidak berbicara mengenai siapa aku, tetapi Kristus yang kita beritakan. Amin. Bukan diri kami yang kami beritakan, kata Paulus, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus menjadi hamba bagi jemaat itu untuk melayani mereka agar jemaat itu terbangun imannya, agar mereka tetap tidak hidup dalam kegelapan. Sebab Allah yang telah berfirman,
Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Fokus Paulus adalah memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang telah mati. Yesus anak Allah yang turun dari sorga. Datang ke tengah-tengah dunia ini. Mengambil rupa seperti hamba. Dia rela direndahkan. Dia rela dihina. Dia rela disiksa. Dia rela diludahi. Dia rela disalibkan. Bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosanya. Tetapi dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Supaya umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang harusnya masuk ke dalam neraka yang kekal. Yang harusnya masuk kepada penghukuman yang kekal. Mereka beroleh kasih karunia. Itulah yang diajarkan Paulus. Bagaimana biar orang mendengar Injil. Bagaimana biar orang diselamatkan. Itulah fokusnya Paulus. Bukan bicara tentang dirinya. Yang ada di benak Paulus. Bagaimana kebangkitan Allah. Bagaimana kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang sudah terpisah dari Allah. Dosa itu artinya terpisah dari Allah. Kita kembali bersekutu dengan Allah. Kita yang harusnya mati dalam kekekalan. Tetapi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita beroleh anugerah. Dosa kita ditebus. Yesus yang tidak berdosa itu jadi dibuat berdosa karena dosaku. Karena pelanggaranku dia yang teraniaya. Sehingga ini harus selalu terngiang-ngiang di pikiran kita. Kita yang telah beroleh anugerah itu. Bukan karena kita baik. Tetapi kita masih dalam keberdosaan kita diselamatkan. Agar kelak di mana Kristus ada, kita pun ada. Dia kelak akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita akan diberi tubuh yang baru. Karena tubuh yang fana ini tidak beroleh tempat di kerajaan sorga. Tetapi kita akan diberikan tubuh yang baru. Inilah yang diberitakan Paulus. Fokus Paulus hanya bagaimana biar orang-orang yang dilayani itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Karena zaman itu yang menjadi Tuhan bagi mereka adalah kaisar. Sehingga sangat terancam nyawa orang ketika kita mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesuslah Raja. Berarti kita sedang menentang kaisar. Karena dalam kehidupan kuno, yang menjadi Tuhan itu, yang menjadi kurios, adalah kaisar. Ini yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga dengan bagaimana orang sebanyak mungkin datang kepada Tuhan. Sebagaimana aku yang penuh dosa ini diselamatkan. Itulah kerinduannya. Sehingga dengan itu membuat dia kuat dalam pelayanan. Yang ketiga, Paulus tetap setia dalam pelayanan. Sekalipun banyak penderitaan. Yang ketiga, karena dia mengandalkan kekuatan Allah dalam hidupnya. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Ayo bos, bacain. Mic-nya udah hidup belum? Biar didengar yang di rumah. Dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa.
Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Pak Gembala, print khotbah saya dia kurang satu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini, apa yang dimaksud Paulus dengan harta ini? Harta itu berbicara tentang sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Paulus mengatakan, tetapi harta ini adalah pemberitaan firman Tuhan. Penginjilan, bersaksi tentang Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Paulus mengatakan hidupnya adalah bejana tanah liat. Apa itu bejana tanah liat? Bejana tanah liat adalah perabotan rumah pada saat itu yang terbuat dari tanah liat. Tanah dibuat untuk dipakai untuk menjadi tempat minum, tempat makan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kalau ada seperti itu adalah untuk hiasan. Dan itulah yang dipakai saat itu. Paulus menggambarkan mereka yang melayani Tuhan adalah bejana tanah liat. Artinya apa? Bejana tanah liat ini rapuh, mudah pecah, mudah rusak. Dan dia tidak berharga. Harganya sangat murah. Tetapi diperbandingkan oleh Paulus, harta ini, pemberitaan Injil ini, yang sangat berharga ini, Tuhan percayakan kepada bejana tanah liat, kepada manusia yang tidak berharga, kepada manusia yang lemah, kepada manusia yang gampang tawar hati. Supaya kata Paulus, kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah itu ada dalam kehidupan mereka yang melayani. Jadi yang mereka andalkan dalam pelayanan adalah kekuatan Allah. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin melayani Tuhan seperti Paulus. Enggak mungkin. Ketika dia dengan sungguh-sungguh ditolak, dia pasti tinggalkan, pasti marah. Tetapi Paulus katakan, aku ini emang lemah. Aku ini gampang hancur. Aku ini tidak berharga. Tetapi Tuhan percayakan aku, yang lemah, yang tidak berharga ini, menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Menjadi alat untuk menyaksikan Tuhan. Tetapi yang kuandalkan adalah bukan kepintaranku, bukan kehebatanku. Yang kuandalkan adalah Kristus yang ada dalam hidupku. Allah lah andalanku dalam hidup ini, bukan diriku. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada setiap kita. Dan dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tekanan hidup tidak membuat mereka merasa terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Habis akal namun tidak putus asa. Saya coba-coba renungkan apa yang dimaksud Paulus. Artinya habis akal. Ke depan kayaknya mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok. Nggak ada lagi, nggak ada yang ada. Semua tekanan, dari sana musuh, dari sini musuh. Semua menyerang dari segala arah. Dari 8 arah mata angin dia diserang. Tidak berdaya. Tetapi apa yang Paulus katakan? Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Artinya tidak membuat mereka menjadi lemah. Dan ini yang harus kita pegang dalam hidup. Apa yang kita alami saat ini, seberat apapun penderitaanmu, jangan pernah katakan, aku tidak kuat, aku tidak kuat. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, penderitaan seberat apapun pasti mampu kita hadapi.
Amin. Seberat apapun. Karena itu firman Tuhan di dalam Korintus 13 ayat 10 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah tahu sampai di mana batas kekuatanmu. Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi penolakan, ketika kita dilecehkan, tidak dihargai orang, Tuhan beri aku kekuatanmu untuk menanggung semua ini. Orang bisa merendahkan aku, tetapi aku tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan, dipukul sana, dipukul sini. Dianiaya, tetapi tidak binasa. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Karena Allah di sana ada senantiasa menopang dia, memberikan kekuatan baru bagi dia. Selama kita tetap memandang kepada Allah, apapun ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apapun permasalahan yang kita hadapi dalam ujian ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengatakan aku tidak kuat. Anakku tidak kunjung bertobat, suamiku tidak kunjung bertobat, masalah ekonomiku tidak kunjung pulih. Pergumulanku tidak kunjung ada jawabannya. Aku tidak melihat Tuhan. Jangan pernah mengatakan itu. Tapi katakan, Tuhan, apapun yang kualami saat ini, Engkau memberikan aku kekuatan baru untuk aku dapat menanggungnya. Mataku, aku akan tetap fokus kepadamu. Aku tetap mengarahkan pandanganku kepadamu. Aku tidak akan pernah lemah. Aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Karena Engkau lebih berharga dari segalanya apa yang kudapat dalam hidup. Karena kehidupan yang kekal itu jauh lebih berharga dari apapun yang bisa Engkau peroleh dalam hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Mari kita berjuang bersama menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar siang hari ini. Seringkali dalam hidup ini Tuhan, kami lemah, kami undur, kami tawar hati oleh apa yang kami hadapi. Tetapi melalui firman-Mu, teladan yang diberikan Paulus kepada kami akan bangkit di dalam Tuhan. Kami akan bangkit sebagai umat pemenang. Kami akan mengalahkan segala kedangingan yang membuat kami lemah. Kami akan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mata kami akan tetap tertuju kepadamu. Fokus hidup kami tetap kepada Tuhan. Dan kami akan belajar terus untuk lebih setia kepadamu. Suka dan duka, Engkau terus dipermuliakan dalam hidup kami. Tanamkan firman ini untuk benar-benar tertanam, bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita semua. Tadi tema dari Ibu Gembala, kesetiaan di dalam penderitaan. Sebenarnya kita tidak mampu untuk melewati setiap penderitaan. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi hidup kita. Asalkan kita andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman Tuhan yang disampaikannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Ada satu sobat yang setia.
satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujiannya kembali. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan yang pertama dan kedua. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Engkau kuduskan persembahan kami. Agar persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Allah di gereja kami GBI Kampung Belakang. Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, maupun dalam studi mereka. Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan yang mengelola keuangan ini, Tuhan berkati. Hikmat, hati yang bijaksana Kau berikan baginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada yang membacakan warta. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala dengan kesehatan dan memberkati pelayanan dan keluarga. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kami sampaikan jika ada jemaat yang beribadah di rumah, dipersilahkan memberikan persembahannya melalui rekening gereja yang sudah ditampilkan di layar secara virtual. Pengumuman dalam kegiatan kita dalam sepekan ini, ibadah Komsel masih secara online dilaksanakan hari Rabu jam 19.30
melalui Google Meet, nanti akan dilayani WL-nya oleh Ibu Dena dan pembawa firman Tuhannya Ibu Gembala. Lalu hari Jumat ibadah doa malam kita masih secara virtual jam 19.30. Lalu untuk ibadah Wanita Betel Indonesia hari Sabtu, ibadah Wanita Betel Indonesia jam 5, dilanjutkan dengan ibadah pemuda jam 7 malam. Lalu kembali untuk ibadah sekolah minggu jam 7.30 di lantai 1, latihan dalam persiapan Natal sekolah minggu tanggal 17 Desember. Ibadah raya kita jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Oleh sebab itu, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah perjamuan kudus minggu depan. Yang melayani dalam ibadah raya 4 Desember, koordinatornya Pak Supriyadi dengan Pak Gihon, WL-nya Ibu Dena, singernya Saudari Cindy dan Saudara Irfan, pewartanya Saudari Yohana, penerima tamu Lugito, kolektanya Saudari Suri dan Saudari Mian, pemusiknya tim musik GB Kampung Belakang, multimedianya Bapak Beri, seragamnya putih hitam. Nanti yang melayani perjamuan Pak Gihon dengan Pak Supriyadi sejabat. Natal kita Natal umum itu tanggal 18 Desember. Puji Tuhan, dana yang dibutuhkan untuk perayaan Natal sekolah minggu dan Natal umum itu 18 juta. Lalu dana yang sudah terkumpul baik melalui janji iman, ya janji iman itu 13.100.000 rupiah, dari pencarian dana jualan kue 1.248.000, lalu dari persembahan itu 5.075.000. Jadi total yang sudah ada itu 19.423.000. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang janji iman supaya didoakan sehingga sebelum perayaan Natal sudah bisa terlunasi. Kita doakan supaya perayaan Natal berjalan dengan baik dan proses persiapannya kita bisa bersukacita di dalam mempersiapkan dekorasi, latihan, dan lain sebagainya. Sehingga perayaan Natal boleh berjalan baik sesuai dengan apa yang kita mau dan yang Tuhan inginkan tentunya. Ini menjadi pergumulan kita dan pengumuman hari ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Terima kasih Bu Gembala, terima kasih tim PW yang sudah melayani. Natal kita sekali lagi 2 minggu lagi ya. Karena tanggal 18 untuk itu saya himbau janji imannya minggu ini sudah dipenuhi supaya keperluan yang lain konsumsi itu sudah dipastikan sudah oke ya. Lalu saudara yang kasih Tuhan, perlu saya informasikan bahwa musibah itu bisa terjadi di mana saja dan ke siapa saja. Melalui fenomena alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Cianjur mana mungkin orang berpikir itu akan ada gempa bumi. Ya, ternyata seminggu yang lalu itu sudah 300 lebih yang sudah terdata, yang sudah meninggal. Jadi artinya bahwa, dan kemarin juga di Banten, Tangerang, ada gempa bumi di laut.
Dan itu bisa, kalau itu dia bilang itu Jakarta bisa kena, termasuk Dadap Pila. Cipanas juga dikatakan ada gempa bumi, kami juga kena. Artinya bahwa di mana saja bisa terjadi gempa bumi dan dialami setiap orang. Kenapa saya sampaikan bahwa semakin digenapi apa yang dalam firman. Saya lihat banyak orang takut. Kenapa sih pemerintah selalu umumkan ada gempa bumi di mana-mana? Lihat, itu ciri-ciri orang yang ketakutan. Siapapun takut, tapi dia sudah ketakutan. Perlu pemerintah memberitahukan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu mengantisipasi, melaksanakan apa yang harus dilakukan pada saat itu. Lalu dalam Alkitab kan terjadi gempa bumi di mana-mana. Artinya bahwa dari firman yang kita dengar, mungkin kita ditinggalkan kesehatan, kekayaan, atau sakit ada pada kita. Tapi yang pasti, ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena kita berharap kepadanya. Amin. Mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebelum kita mati, pastikan kita tetap ada dalam Tuhan. Amin. Sekarang ini begitu gampang orang meninggalkan Tuhan. Gampang banget sekarang orang meninggalkan Tuhan. Nggak ada cerita, dia tinggalkan Tuhan. Terus apa dia ada ceritanya, lalu saya tanya, kenapa kau tinggalkan Tuhan? Kawin. Terus kamu dikawin di Jawa? Iya. Kamu berarti kamu jadi Islam? Iya. Kamu disunat? Aku bilang aja sudah, padahal enggak. Terus sesudah itu saya kesini. Artinya bahwa banyak orang sekarang memperdulikan agama juga. Berarti dia masuk Islam itu, saya bilang kamu mau sholat enggak? Enggak. Saya makan babi. Enggak ada hubungan babi sebenarnya dengan dia, enggak ada. Oh, artinya bahwa perlu saudaraku, begitu orang sekarang ini, tidak sesuatu agama itu sesuatu yang sakral lagi. Banyak orang. Yang sakral itu adalah kepentingan. Hal yang penting itu adalah, yang berharga itu kepentingan diri sendiri. Jadi hati-hati dan perlu kita lebih dekat ke Tuhan. Supaya apa? Anak-anak kita punya pengetahuan yang benar tentang agama dan keyakinannya kepada Yesus. Supaya jangan asal hidup. Ya, aku lihat, dulu juga di kampung belakang aku teguhkan nikahnya. Karena hidupnya ngamburadul, dia suka mabuk, ini. Om, saya mau menikah, teguhkan dong, saya arahkan, lalu menikah. Lalu saya ketemu, gimana kabarmu? Baik om. Dia bilang gini, om, saya mau bikin catatan, saya panjang dulu sedikit. Saya mau bikin catatan sipil. Oh boleh. Nah, terus agamamu apa sekarang? Saya Islam. Nah, lu. Kamu Islam. Terus, ya istri saya lihat masjid, ada ketenangan, ya. Jadi lihat gereja selama ini enggak ada ketenangan. Enggak, aduh mati aku. Jadi, oke, udah. Penting serius, kalau istrimu jadi Islam, serius jadi Islamnya. Kamu sholat enggak? Serius enggak? Seingatnya. Kau harus serius kalau jadi Islam, serius. Jangan dipermainkan agama, saya bilang serius. Lalu om bikin dong. Saya mau catatan sipil. Lah kamu udah Islam. Kata orang KUA, nggak apa-apa. Lu bisa penjara gembala, penjara pendeta, surat rekomendasi dari gereja, kamu orang Islam, nggak boleh. Artinya bahwa itu kembali, banyak orang nggak begitu peduli lagi tentang kekristenan atau keyakinannya. Yang penting adalah kepentingan diri sendiri. Banyak kita lihat bebas orang bergaul, ada dalam gereja, tapi nggak begitu mengerti tentang kekristenan. Sayang, saya rindu kita sekalian mantapkan keyakinanmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan itu. Amin. Jadi jangan kita atau yang di luar sana kita teladani. Saya berharap kita sudah oke, sudah mantap dalam Tuhan. Tapi pastikan anak-anakmu kelak
takkan meninggalkan Tuhan. Amin. Takkan meninggalkan Tuhan apapun keadaannya. Kita sedih juga kemarin yang di Cianjur itu. Bantuan diterima, tapi si pemberi nggak suka dia. Kan nggak boleh sebenarnya. Jadi namanya pemberian itu, yang namanya lembaga wajib ada itu. Kadangkala begitu. Itulah hidup. Tetapi dalam menyikapi itu semua, kita harus jangan emosi, jangan marah, jangan sedih. Syukuri saja bahwa semua itu terjadi. Biarkanlah itu terjadi. Amin. Kiri kanan kita lihat, memang waktu mau jam 11 lapar kurang. Dari apa yang pasti, saya himbau hari ini makin dekat, kita nggak tahu kesibukan hari apa, kita selesaikan tugas kita hari ini dalam dekorasi. Ya, terakhir ini saya sangat dulu saya lihat pemuda, generasi muda dulu gereja, habis ibadah sama-sama membersihkan, peduli satu dengan yang lain. Tapi hari ini saya lihat tidak seperti suasana yang dulu lagi. Tapi sudah mulai saya lihat ada titik-titik pertumbuhan, mulai ada suatu kebersamaan itu kembali. Tetapi beberapa tahun ini saya sedih juga bahwa kepedulian itu, kebersamaan itu sudah mulai pudar oleh karena kepentingan pribadi masing-masing lebih besar daripada kepedulian satu dengan yang lain. Saya kira itu saja, bangkitkan kebersamaan kita dalam kasih Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami menjadi orang yang bertekun dalam firman-Mu. Terima kasih, sehingga iman kami tetap kokoh. Walaupun banyak fenomena alam ini, gempa bumi, kesusahan, kesulitan, yang mencoba mengganggu pertumbuhan iman kami. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami. Yang memberikan kekuatan penuh. Kalaupun kami menangis, meneteskan air mata di dalam hempitan tekanan hidup, masalah kesulitan ini. Tetapi kami takkan pernah undur daripada Tuhan. Kami takkan pernah lemah dalam keyakinan kami. Kami tetap bersemangat dalam Tuhan. Sebab aku percaya Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kemenangan menjalani hidup ini. Berkatilah kami, berkati iman percaya kami, berkati kesehatan jasmani kami, berkati pertumbuhan kerohanian kami. Biarlah kami, anak-anak kami, terus bertumbuh dalam pengharapannya kepada Tuhan. Kalau hari ini jemaat-Mu ada yang tidak bergabung dalam ibadah di gereja maupun online, atau mungkin mereka karena sakit, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau mereka lalai, kalau mereka lupa, biarlah Tuhan pengampunan-Mu ada pada mereka Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami yang melayani diberkati oleh Tuhan. Seluruh korban persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan, bahkan persiapan ibadah Natal kami, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan membuat semuanya apa yang dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Jauhkan kutuk daripada kami, mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, rencana orang jahat, orang fasik, maut sekalipun. Kiranya jauhkanlah itu daripada kami, dari keluarga kami, dari keluarga besar jemaat GBI Kampung Belakang ini. Tangan Tuhan menolong dan memagari kami. Ibu Linda Sitompul yang dalam fisik yang lemah, ulurkan tangan Tuhan. Biar mengalami kekuatan pemulihan yang sempurna dan kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya ibu ini mengalami tetap keteguhan iman, kekuatan dan terus bersandar berharap kepada Tuhan. Orang-orang di sekitar mengasihi dan memperdulikannya. Terima kasih Bapa.
Berkati ibadah persiapan Natal kami. Semuanya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Banyak masalah mengalami Tuhan, gempa bumi di Indonesia ini. Baru-baru Cianjur juga Tuhan, banyak korban. Biarlah Tuhan melalui peristiwa gempa bumi ini, kami berdoa kiranya Injil diberitakan di sana. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Terlebih mereka yang mengalami Tuhan musibah ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang terluka, kiranya Tuhan bersama dengan mereka. Ada banyak keperluan mereka, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, semuanya biarlah pemerintah mendampingi semua Tuhan tercover seluruh kebutuhannya. Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, apapun yang terjadi di Indonesia ini, biarlah Tuhan lebih dipermuliakan di dalamnya. Berkati perekonomian bangsa kami dan Tuhan dipermuliakan. Kiri kanan muka belakang gereja, kiranya belas kasihan Tuhan turun sehingga olehnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami. Biarlah kiranya pintu sorga terbuka, berkat Allah turun atas kami sekalian. Saudara-saudara kekasih yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.